Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia, dan diberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan. Amin. Nah, di video kali ini saya izinkan untuk mengabadikan momen di mana saya lagi perjalanan menuju Tasik dari Bekasi. Jadi, nenek sempat tinggal di tempat aku 2 bulan. Harapan kami sekeluarga nenek itu betah dan bisa tinggal bersama kami sampai kapanpun nenek mau gitu. Tapi ternyata beliau nggak betah, minta dipulangkan lagi, dianterin lagi ke Tasik. Ya kita nggak bisa maksa kemauannya orang tua, yang namanya orang tua udah sepuh ya, udah 70 tahun ibu aku ini, udah lama di Tasik juga. Jadi pas tinggal di Bekasi katanya panas lah, banyak nyamuk dan lain-lain. Pokoknya intinya nggak nyaman, serta lingkungan juga mungkin nggak mendukung. Memang kebiasaan nenek itu setiap harinya bergaul sama warga, terus kajian-kajian rutin, sedangkan di perumahan aku memang nggak seperti di kampung, nggak seperti di Tasik. Nah, kemarin sempat melobi ibu aku untuk tidak pulang ke kampung, tapi ke rumah teteh aku aja yang ada di Tasik juga, cuma tempatnya lebih kejangkau sama kendaraan. Beda dengan tempatnya nenek yang di Tasik Selatan, tepatnya itu di daerah, Kecamatan Cipatujah gitu teman-teman. Jadi ibu aku tuh aslinya orang Tasikmalaya Kota, dekat Terminal Indihiyang, tapi, bapak aku orang Tasik Kidul ya, atau Tasik Selatan. Nah, kami sekeluarga pindah ke Tasik Selatan, sampai sekarang keluarga juga di sana, ada kakak kandungku, ada uwa-uwaku, dan juga bibi dan lain-lain. Tapi kebetulan teteh aku punya rumah di Tasik, Sukaraja tepatnya, setelah Kawalu gitu teman-teman. Nah ini ya secara singkat aku udah sampai nih di rumah teteh. Alhamdulillah nenek mau aku anterin ke rumah teteh supaya bisa kejangkau kalau suatu waktu ada apa-apa gitu ya. Beda kalau lagi di Tasik Selatan di Cipatujah itu aku susah banget teman-teman, perjalanannya kan naik turun gunung. Setelah Terminal Indihiyang kita perjalanan 4 jam. Kalau ke rumah teteh cuma satu kali naik elep aja sekitar kurang lebih 20 menit. Nah ini aku udah ada di rumah teteh ya teman-teman, Masya Allah, tabarakallah, aku tuh betah banget ya tinggal di sini, suasana sejuk dan juga asri, dan ini suasana udah pagi hari, aku nggak bisa videoin waktu aku datang ke rumah teteh karena memang jam datangnya itu malam sekitar pukul 8 ya. Dan juga kita kangen-kangenan sama teteh, udah lama nggak ketemu. Ini aku bikin videonya pagi hari, rencana mau ke pasar sama teteh dan juga anaknya teteh gitu teman-teman. Untuk tepatnya ini ada di wilayah Sukaraja, Desa Janggala, dan aku juga belum begitu paham tentang daerah ini karena teteh aku juga tinggal di sini belum lama. Sebelumnya beliau tinggal di Bandung, tapi ada rezeki dapat rumah di sini, di Tasik. Jadi aku senang banget karena memang keinginan aku juga, suatu saat kalau ada rezeki pengen tinggal di Tasik. Pas ada teteh duluan di sini, jadi rencana aku untuk tinggal di Tasik makin menggebu-gebu teman-teman. Yang lihat konten-konten aku sebelumnya pasti tahu ya kalau aku tuh udah ada rumah di Karawang. Nah, rumah yang di Karawang ini masih 50-50 ya, antara dijual dan ditempatin. Jikapun dijual, antara beli rumah di Bekasi atau di sini, kayak gitu. Secara kecenderungan hati kecil aku lebih suka tinggal di Tasik, tapi Tasiknya yang seperti tempat teteh ini teman-teman, dekat ke jalan, terus aktivitas mau balik mana-mana enak gitu kan. Nah ini tempatnya teteh itu dari jalan, apa namanya, jalan raya yang dilewati kendaraan umum itu sekitar 15 langkah gitu. Jadi aku, sreg banget kalau misalnya ada rezeki dan rumah yang di Karawang laku, bisa jadi aku pindah ke sini. Terus juga di daerah teteh itu lebih asri tempatnya, ada kali-kali kecil seperti ini, banyak empang-empang juga, pokoknya itu aku banget. Apalagi aku suka bercocok tanam, kalau misalnya ada rumah yang berlahankan luas gitu untuk berkebun, senang banget. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang aku inginkan, amin. Siapa nih teman-teman yang rumahnya ada di area Kawalu, Sukaraja, Cibalong, pasti udah nggak asing ya sama daerah ini, di mana Sukaraja itu memang terkenal sama apa ya, dulunya itu
Sukapura kalau nggak salah. Dan nggak tahu kenapa teteh aku ada rezeki tinggal di sini, jadinya aku makin berharap banget gitu kan ada rezeki lebih, atau kalau misalnya rumahnya bisa laku dengan waktu yang tidak perlu lama-lama gitu, bisa nyari di sini. Kemarin juga ada informasi dari teteh aku, ada yang mau jual rumah harga 40 juta, 60 juta, Masya Allah. Semurah itu kah? Itu udah sama tanahnya loh teman-teman. Nah, ini aku udah kembali di rumah. Nah, ini ada kolam di depan rumah teteh. Kebetulan memang ini kebeli juga sama teteh aku. Maka kalau misalnya kita butuh ikan atau apa tinggal mancing aja di sini. Enak kan teman-teman? Siapa nih yang suka tinggal di kampung? Nah, untuk airnya juga ini hidup, ada sirkulasi gitu teman-teman. Di sampingnya ada pepohonan kayak talas, terus pohon-pohon apa itulah ya. Terus ada selokan. Memang sih kalau di Tasik banyak selokan-selokan seperti ini dan tidak terlalu keruh gitu airnya teman-teman. Nah, secara singkat ini aku udah ada di Terminal Indihiyang lagi keesokan harinya. Rencana aku mau pulang lagi ke Bekasi walaupun berat hati meninggalkan kota kecintaan Tasikmalaya, tetapi aku harus kembali ke tengah-tengah keluarga yang menunggu aku gitu ya. Alia dan abinya kan nggak ikut. Kebetulan Alia juga memang apa ya, suka mabuk perjalanan gitu ya. Jadi aku nitipin Alia ke abinya. Katanya dibawa ngantor hari Sabtu gitu, sebab ini perjalanan ketika hari hari Sabtu gitu ya teman-teman. Jadi Alia memang pas dibagi rapot waktu hari Sabtu, otomatis dia nggak masuk sekolah, kesempatan buat nganterin nenek gitu. Nah, ini aku udah mau perjalanan, Masya Allah berat banget teman-teman, makanya aku tuh videoin sampai banyak seperti ini untuk dijadikan kenang-kenangan aja. Agak lebay gitu teman-teman, tapi ya gimana ya, namanya udah suka ya suka aja gitu, walaupun diganti dengan kenyamanan yang senyaman-nyamannya di kota lain, tetapi hati tetap tidak bisa dibohongi bahwa aku kulturnya memang daerah Sunda, daerah gunung, daerah kebon gitu ya. Suka berkebun, suka bercocok tanam, dan memang di Tasik itu lebih nyaman di cuacanya juga gitu teman-teman. Ada yang dari daerah Tasik nggak nih subscribernya Umu Alia? Kalau ada bisa komen-komen ya. Kalau yang punya pengalaman di kampung-kampungnya masing-masing juga bisa komen teman-teman. Kita seru-seruan aja, jangan melulu ngeposting masalah uang ya teman-teman. Lalieur gitu ya, uang deui. Sekali-kali kita posting jalan-jalan. Nah, kemarin lupa aku ceritakan waktu perjalanan itu sempet agak pusing gitu teman-teman karena posisi aku paling belakang. Jadi kalau posisi paling belakang di bis itu apa ya, setiap goyangan mobil tuh kerasa banget, jadi aku setengah muntah gitu ya. Tapi untungnya nenek kuat, nggak sampai muntah. Cuma kemarin ada drama gitu, waktu mau masuk tol Cipularang kita malah ke Purwakarta, jadinya macet. Yang seharusnya perjalanan dari Bekasi ke Tasik cuma 4 jam, ini malah jadi berapa jam ya kemarin? Dari jam 11 mulai OTW dari Terminal Bekasi, sampainya jam 8, jadi ngaretnya banyak banget. Biasanya ke Cipularang, tapi kemarin ada tronton ngeguling katanya ya, jadinya kita kepaksa ke Purwakarta, ke jalan itulah ya, jalan umum yang biasa macet kalau ke Purwakarta. Kalau ke Cipularang itu lebih cepat. Nah, ini aku udah kembali, mudah-mudahan ini nggak belok ke Purwakarta ya teman-teman. Karena kalau ke Purwakarta lagi pasti macet lagi. Tapi untuk perjalanan kali ini aku lebih ringan karena nggak ada beban bawaan pakaian. Kalau kemarin tuh bawa pakaiannya sampai 4 ransel gitu teman-teman. Belum lagi bawa nenek gitu kan. Karena nenek kan udah nggak bisa
udah nggak bisa ngelihat secara normal, jadi aku kayak bawa bayi gitu teman-teman. Cuma aku sedih gitu kan ninggalin nenek di tempat, teteh, walaupun ya masih di saudaraku juga, masih di anaknya nenek juga, cuma kayaknya kalau jauh tuh rasanya gimana gitu. Pasti ngerasain lah teman-teman yang udah punya orang tua, udah sepuh, rasanya pengen banget ngurusin gitu kan, walaupun ya kita dengan keterbatasan kita. Tapi aku nggak bisa maksain nenek, kasihan juga, mungkin di Bekasi itu panas, terus lingkungannya juga kurang mendukung, sebab rata-rata tetangga-tetanggaku juga orang kerja gitu ya, jadi nggak ada yang di rumah, terus juga masih pada muda-muda gitu teman-teman. Pokoknya lebih genting lah ya hidup di kota besar daripada di Tasik, yang sehari-harinya banyak nenek-nenek pada ngaji. Sebab di Tasik itu memang kota santri gitu ya, setiap RT hampir rata-rata dari RT ke RT itu selalu ada aja pondok, ya walaupun pondoknya pondok pondok tradisional gitu, bukan pondok modern, tetapi yang dikaji insya Allah sama kurang lebih ya, kitab dasar, kitab kuning itu sama. Nah ini aku udah perjalanan ya teman-teman, sambil aku ngoceh aja gitu ya, sambil aku sharing-sharing aja, karena perjalanan Tasik Bekasi pasti yang udah tahu mah nggak asing lagi ya, belok-belokannya itu loh, sampai kayak ular luar leor gitu ya. Makanya yang belum pernah ke Jawa Barat, terutama ke daerah Tasik, pasti kaget banget. Sebab belokannya itu bener-bener pada melengkung, beda dengan ke jurusan Jawa. Kan aku udah pernah ke Jawa, tempatnya suami di daerah ini, apa namanya, Kendal. Kalau nggak salah ngelewatin Tegal, Brebes, Malang, Batang gitu ya. Itu jalanannya Masya Allah lurus banget teman-teman, jadi kita kalau misalnya dari kabupaten ke kabupaten itu kayak nggak ada bedanya gitu, cuma ngerinya banyak tronton, banyak kendaraan-kendaraan besar yang mengangkut sayuran atau apa gitu kalau ke area Jawa. Tapi kalau ke Jawa Barat jarang sih ada kendaraan besar-besar, ya paling cuma truk-truk biasa aja gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah di tempat kalian harga rumah itu murah atau mahal? Kisaran berapa? Bisa komen-komen ya. Kita sharing aja, nggak apa-apa. Nah ini aku udah masuk tol ya teman-teman, nggak kerasa. Ini aku sekali-kali aku ambil video, tapi aku matiin lagi, aku ambil video lagi, aku abadikan aja. Nah ini di tol Cipularang, bagi teman-teman yang rumahnya di Bandung dan apa namanya di Jakarta yang sering ke Jawa Barat gitu kan, bisa pasti tahu ini di tol Cipularang. Mungkin aku nggak banyak cerita-cerita lagi, hanya mengabadikan momen-momen aja.
izinkan aku untuk menampilkan perjalanan aja hingga aku nanti sampai di Terminal Bekasi. Selamat menyaksikan. Nah, ini aku sampai sini aja videonya ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa ngambil video di luar bis ini, apalagi pas udah sampai terminal itu udah langsung hiruk pikuk tentunya, dan aku juga udah ditunggu sama suami dan juga Alia. Jadi mungkin izin pamit dan sampai ketemu di vlog lainnya. Assalamualaikum.